Puji Tuhan. Ayo, mari kita lihat kiri kanan dulu, kasih senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Jadi sebuah sukacita tersendiri buat umat Tuhan. Ya, setiap kali kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, ini harus menjadi sebuah perayaan terbesar. Selalu katakan bahwa Easter atau Paskah, Passover, itu menjadi perayaan utama, perayaan terbesar dari umat Tuhan. Seharusnya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi Anda dan kita semua harus berbahagia saat ini karena kita semua bisa merayakan dengan sikap iman yang tulus kepada Tuhan. By the way, anyone still need translator devices? Please, if anyone still need one, just let the team. Semua udah dapat? Got it? Oke, puji Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya diberkati banget dengan suasana kita hari ini, karena saya mau menangkap pesan kemenangan. Saudara, perayaan Paskah, ya kita mengingat tentang sebuah peristiwa yang besar yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Tetapi itu juga harus dirayakan sebagai puncak kemenangan. Ya, kita tidak berhenti kepada pengalaman penderitaan yang Yesus kerjakan di kayu salib, tetapi kita harus memaknai itu sebagai sebuah peristiwa kemenangan iman. Di sanalah awal perjalanan kehidupan rohani kita. Amin, saudara, setuju? Amin. Ayo berikan dulu senyum yang baik. Masa merayakan Paskah, saudara nangis terus, saudara? Mungkin berikan semangat yang baru dalam Tuhan. Oke. Mari saudara, saya ingin mengawal kita dengan pembacaan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya baca buat kita semua, puji Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Saudara yang kekasih, perayaan Paskah atau Passover adalah sebuah perayaan terbesar bagi umat Israel. Mereka diperintahkan untuk merayakan itu setiap tahun. Jadi ketika Alkitab mencatat bahwa Yesus dan murid-muridnya juga merayakan Paskah, maka ini menjadi suatu momentum yang besar sebab dari keseluruhan perayaan Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel berpuncak kepada kematian Yesus. Sehingga kita mengenal pembacaan ini dengan the Last Supper. Jadi ada keinginan yang sangat kuat dari Yesus untuk bisa bersama-sama dengan murid-muridnya merayakan Paskah. Sebab Yesus sedang menunjuk kepada puncak dari perayaan Paskah yang sesungguhnya. Orang Israel merayakan Passover itu, mereka diingatkan kepada bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir setelah sekian lama, 430 tahun kurang lebih. Mereka hidup sebagai budak, kemudian mereka dimerdekakan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang juga menunjuk kepada tanah kemenangan, menunjuk kepada kehidupan baru bagi orang Israel. Dan tahun demi tahun itu menjadi perayaan yang sangat penting. Lalu pada peristiwa ini kemudian Yesus, Alkitab mengatakan Yesus sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Ingat sekali lagi, kita akan melihat melalui peristiwa ini sebuah pengalaman puncak dari perayaan Passover itu sendiri. Yang sebelumnya masih digambarkan dengan pengorbanan anak domba yang dikorbankan ketika orang Israel sehari sebelum mereka akan keluar dari Mesir. Itu orang Israel menyembelih anak domba muda. Kemudian darahnya dibasuh di pintu-pintu rumah orang Israel. Sehingga ketika malaikat maut itu lewat, maka tidak ada kematian di rumah-rumah di mana pintu rumahnya dioles dengan darah. Dan semua itu adalah picture tentang Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Alkitab berkata bahwa Yesus rindu makan Paskah,
cukup untuk kita mengalami atau menerima serta mengakui bahwa peristiwa Paskah adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak sekedar sesuatu yang harus dirayakan, tetapi sebuah pengalaman hidup yang harus kita nikmati. Sebab di sanalah awal perjalanan hidup iman saya dan saudara. Berpuncak kepada keselamatan yang kita terima. Nah, akhirnya kemudian saudara, ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya bisa makan bersama, the Last Supper. Kita tahu itu. Tapi setelah the Last Supper, Alkitab mencatat begini. Kita masuk pada pembacaan berikutnya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Matius pasal 26. Kita langsung lompat. Injil Matius pasal yang ke-26. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lompat ke Yohanes 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada peristiwa The Last Supper, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk dia memecah-mecahkan roti, kemudian minum anggur, dan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Sekali lagi, dia sedang menjelaskan tentang dirinya. Lalu setelah The Last Supper, Alkitab berkata, lalu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Mereka pergi ke Bukit Zaitun. Yesus bersama-sama dengan murid-murid mereka pergi ke seberang sungai Yordan. Di situ ada sebuah taman. Dan kita semua kenal taman itulah taman Getsemani. Sehingga saudara, hari ini saya sedikit ingin bicara tentang hal ini. The Garden of Getsemani. Kira-kira itu yang menjadi topik kita pada hari ini. The Garden of Getsemani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita mengerti pada bagian ini berdasarkan pembacaan. Tahun yang lalu saya pernah menjelaskan bahwa dalam setiap kali perayaan Passover, orang Israel masih hidup pada tradisi mempersembahkan korban binatang. Setiap tahun maka di bait Allah itu akan ada genangan darah dari sekian ratus ribu hewan korban yang disembelih di pelataran bait Allah untuk merayakan Passover itu sendiri. Sehingga dari bait Allah itu, di mana ada genangan-genangan darah, dia akan keluar dari bait Allah, dia turun mengalir ke sungai Kidron. Ke sungai Kidron. Sehingga sungai Kidron pada masa itu menjadi sangat merah, ya, karena darah korban binatang yang mengalir dari bait Allah. Lalu kemudian Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron menuju ke Bukit Zaitun. Taman Getsemani adanya di Bukit Zaitun. Dan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu ada Taman Getsemani. Dan pada waktu Yesus pergi ke Bukit Zaitun, di mana ada Getsemani, Yesus harus melalui sungai Kidron. Dan pada waktu itu, sungai Kidron itu penuh dengan genangan darah. Saudara, kalau kita bisa melihat picture yang ada di sini, saya sudah menjelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika Yesus melalui sungai Kidron itu, di dalam pikiran dan hatinya jelas tergambar bahwa ternyata pengorbanan darah binatang tidak cukup untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nggak cukup. Tidak cukup. Sehingga dia harus melampaui sungai Kidron di mana ada genangan darah yang begitu banyak. Dia harus menuju ke Bukit Getsemani yang menjadi awal dari perjalanan salibnya yang berpuncak ke Golgota. Di mana bukan lagi darah hewan korban yang dipersembahkan. Tetapi dia sebagai anak tunggal Bapa menjadi korban satu-satunya. Di mana darahnya tercurah, disitulah penebusan terjadi bagi seluruh umat manusia. Taman Getsemani menjadi taman yang sangat istimewa. Alkitab mencatat itu menjadi tempat favoritnya Yesus untuk berdoa. Saudara, kita mengenal di dalam Alkitab
ada Taman Eden. Ada Taman Eden. Di Taman Eden itu awal dari adanya kehidupan. Di Taman Eden. Di Taman Eden juga munculnya dosa pertama kali. Lalu fast forward di kitab Wahyu pasal yang terakhir kita akan melihat di situ ada Taman Firdaus. Itu menunjuk kepada Yerusalem baru, menunjuk kepada surga, tempat yang kekal. Jadi diawali dengan Taman Eden di mana kehidupan itu dimulai, kemudian diakhiri puncak dari perjalanan iman, diakhiri di Taman Firdaus. Yerusalem baru menuju kepada surga yang kekal. Di Taman Eden dosa dimulai. Di Taman Firdaus tidak ada dosa lagi di sana. Yang ada adalah kesukaan. Tapi between Taman Eden dan Taman Firdaus ada satu taman yang namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, waktu manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab menceritakan, sudah bisa membaca itu dalam kitab Kejadian pasal 3, sudah bisa membaca di situ bagaimana Adam menyembunyikan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia telah berbuat dosa. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam bersembunyi. Adam berkata, aku telah berbuat dosa, makanya aku bersembunyi. Tetapi di Taman Getsemani, Alkitab mencatat ada Adam yang terakhir. 1 Korintus pasal 15 mencatat bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir. Adam yang pertama di Taman Eden, ia bersembunyi dari Tuhan. Tapi Adam yang terakhir di Taman Getsemani, yaitu Yesus Kristus sendiri. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, Yesus adalah Adam yang terakhir. Di Taman Getsemani, Adam yang terakhir yaitu Yesus sendiri, Alkitab tidak mencatat bahwa dia bersembunyi, tidak. Tapi dia dia mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. Dia menunjukkan dirinya di hadapan Allah. Dia melalui perjalanan Getsemani itu di hadapan Allah dengan kesadaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sejak dari pengalaman The Last Supper, pada waktu dia makan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dia berkata, makanlah, inilah tubuhku. Pada waktu dia minum anggur dengan murid-murid, dia berkata, minumlah sebab ini darahku. Sudah tahu apa yang terjadi? Pada saat itu sudah tergambar sangat jelas. Perjalanan hidup Yesus sejak detik itu. Dia melalui sungai Kedron. Dia sampai di Getsemani. Dia melalui semua peristiwa yang ada di Getsemani. Sampai kemudian dia mati di Bukit Golgot. Itu sebuah gambar yang terlihat jelas di hadapan Yesus. Tapi dengan penuh kesadaran, di Taman Getsemani sekalipun dia mengerti, dia melihat bagaimana caranya dia akan mati. Dia berkata kepada Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya Yesus berkata, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Di Taman Getsemani, kalau di Taman Eden muncul dosa, tapi di Taman Getsemani itu menjadi awal dari kehidupan baru. Di Taman Getsemani menjadi awal dari kehidupan baru. Makanya peristiwa Paskah, apalagi kalau kita membatasi Good Friday dan Sunday Easter, itu adalah tradisi. Tapi bagi kita yang disebut Paskah itu dari Jumat Agung sampai Minggu, itu peristiwa yang nggak bisa dipisah. Itu peristiwa Paskah. Dari kematian sampai kebangkitan Yesus. Bahkan itu menunjuk jauh sebelumnya. Dari peristiwa The Last Supper ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani. Taman Getsemani, dia lalui itu semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Taman Eden Adam bersembunyi. Tapi di Taman Getsemani, Adam yang kedua Yesus, dia present himself di hadapan Bapanya di sorga. Dan sudah tahu apa arti Getsemani? Getsemani artinya batu kilangan atau tempat pemerasan anggur atau ya. Jadi di Taman Getsemani itu ada tempat khusus untuk pemerasan sebuah zaitun.
buah zaitun. Itu makanya disebut Getsemani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Alkitab bicara tentang pemerasan minyak zaitun atau batu kilangan, kita mengerti kenapa ketika Yesus berdoa, Alkitab mencatat pelunya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Di dalam doanya yang sangat privat di hadapan Bapa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saudara, secara psikologi dia sedang mengalami satu tekanan yang sangat kuat. Kalau saya tidak salah ada istilah medisnya hematirosis atau mohon maaf kalau saya salah, ada dokter-dokter di sini. Ya. Ada pengalaman tekanan yang sangat kuat di dalam diri seseorang. Saudara, kalau seseorang sedang mengalami rasa takut atau depresi yang tinggi, badannya akan merah, kemudian pecah pembuluh darah, kemudian darah akan menetes keluar dari setiap kelenjar keringat. Gambaran kasarnya seperti itu. Dalam keadaan yang seperti itu, kenapa? Karena Yesus melihat ada picture yang ada terlihat jelas bagaimana dia harus melalui itu. Dia sempat berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Dia sedang mengalami Getsemani. Dia sedang mengalami apa arti dipres, dihancurkan. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 53, sudah bisa baca, bisa ditayangkan itu. Yesaya pasal 53 kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dia mengalami kehidupan yang dihancurkan. Itu makna Getsemani. Yesus mengalami Getsemani itu. Dia dihancurkan. Supaya apa? Supaya bilur oleh bilur-bilurnya saya dan saudara mengalami kesembuhan. Supaya oleh bilur-bilurnya ada penebusan yang sempurna. Sebab hanya oleh darah Yesus maka akan ada pengampunan, akan ada keselamatan. Itu yang terjadi. Itu Getsemani. Digambarkan oleh kitab Yesaya bagaimana kehidupan Yesus pada waktu dia ditangkap, dicambuk, badannya hancur, dicambuk, penuh dengan luka-luka. Di setiap sayatan, goresan, luka yang ada di tubuh Yesus mengalir darah. Mengalir darah. Tapi darah yang sama juga yang membasuh tubuhnya. Kalau kita juga bicara lebih dalam tentang tubuh Kristus, ini bicara tentang gereja. Percaya sebagai tubuh Kristus, sehingga setiap sayatan, setiap tetes darah yang keluar dari tubuh Yesus pada puncak penderitaannya di kayu salib, itu darah yang membasuh setiap pribadi saya dan saudara yang adalah tubuh Kristus untuk kita mengalami keselamatan. By the way, kita diselamatkan bukan karena kita hebat, bukan. Keselamatan kita terima oleh karena anugerah melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan. Kita diselamatkan, kita mengalami, kita menerima keselamatan hanya karena kasih karunia Allah. Dan kita menerima itu melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat peristiwa kematian Yesus. Kita melalui proses perjalanan sampai berpuncak di Bukit Golgota. Kita melihat itu dengan iman. Peristiwa di Bukit Getsemani, di Taman Getsemani akan menjadi berbeda kalau kemudian Yesus tidak berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau Yesus mengambil sikap seperti Adam yang pertama, dia bersembunyi dari kehendak Bapa. Maka tidak ada keselamatan. Hidup kita menjadi berbeda hari ini. Tapi dengan penuh kesadaran, di Taman Eden manusia dikenalkan kepada dosa. Tapi di Taman Getsemani hidup yang baru dilahirkan. Dan dosa ditaklukkan. Dosa ditaklukkan. Yesus menerima Getsemani itu. Saudara, value dari buah zaitun bukan kepada buahnya. Value dari buah zaitun ada kepada minyaknya.
ada kepada minyaknya. Yang mahal dari buah zaitunnya bukan buahnya, tapi minyaknya. Yang dicari orang dari buah zaitun bukan buah, tapi minyaknya. Dan tidak ada minyak kalau nggak ada nggak ada batu kilangan, nggak ada proses penghancuran, nggak ada. Dan proses itu harus terjadi, harus dia supaya ada minyak. Ada minyak zaitun. Saudara, kalau Alkitab bicara tentang minyak zaitun, maka saudara sudah mengerti prosesnya. Seperti apa prosesnya sampai kemudian ada minyak zaitun. Minyak juga bicara, Alkitab banyak bicara tentang minyak, bicara tentang Roh Kudus. Bicara tentang pengurapan. Hanya akan ada pengalaman pengurapan, hanya akan ada pengalaman manifestasi Roh Kudus ketika ada proses batu kilangan. Kita dihancurkan dari diri kita sendiri, dari kemanusiaan kita. Kita tanggalkan itu sepenuhnya supaya dapat menghasilkan pengurapan yang baru dari Tuhan. Itu semua gambarnya ada di situ. Di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani. Taman Getsemani menjadi proses penting buat gereja Tuhan untuk bisa sampai ke Taman Firdaus Tuhan. Hanya melalui Taman Getsemani, pengalaman di Taman Getsemani, maka kita dilayakkan. Yesus berkata kepada seorang pembunuh yang bersama-sama yang ketika diselamatkan di samping salibnya berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Karena Yesus melalui proses Getsemani itu dengan sempurna. Yang seharusnya yang mengalami menerima penghukuman akibat dosa, saya dan saudara. Tapi dosa dari seorang penjahat yang ada di sampingnya itu, dia tanggung, dia lalui itu. Dan dia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Getsemani. Di Taman Getsemani, saya sudah katakan tadi dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, saya suka banget berdoa, Bapa, jadilah kehendakmu jadi dalam hidup kita. Ya kan? Terdengar sangat spiritual banget, betul? Betul, saudara. Benar apa betul? Halo, saudara masih hidup semua? Ya, puji Tuhan. Ya. Suka banget. Saya dengar khotbah dari salah seorang hamba Tuhan. Hati-hati kalau berdoa, jadilah kehendakmu. Ya, make sure kalau kamu berdoa Tuhan, minta kehendak, itu benar-benar Anda siap. Ya. Jangan kaget pada waktu Anda berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Ada aja yang berusaha menekanmu. Ada aja. Waktu kita berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu. Ada saja. Setiap kali kita berjanji, Tuhan saya mau setia beribadah. Ada aja yang menghalangi. Setiap kali kita berjanji, Tuhan saya mau setia berdoa. Aja ada yang ganggu. Setiap kali saya berkata buat baik, ada aja sesuatu yang menghalangi. Benar apa betul? Karena iblis gak suka kita bertumbuh. Rasa-rasanya kok gak ke gereja biasa-biasa aja ya. Mulai kita. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa hidupmu. Saya membayangkan waktu Yesus present himself di Taman Getsemani. Biar kehendakmu yang jadi. Di Taman Getsemani, Bapa biar kehendakmu yang jadi. Aduh. Waktu Yesus berkata biar kehendakmu jadi, maka kita menerima segalanya. Kita menerima segalanya. Di Taman Getsemani juga ada ciuman pengkhianatan Yudas.
Di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, kedua kali mendapati murid-muridnya, datanglah Yudas dan prajurit-prajurit Romawi. Yudas datang mencium Yesus. Itu ciuman pengkhianatan. Kemudian Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, pada waktu Yesus ditangkap, Petrus dia ambil pedangnya, dia hunus pedangnya, dia potong telinga dari salah seorang prajurit Romawi. Dia potong. Dia mau tunjukkan kepada apa maksud Petrus? Dia mau tunjukkan kepada Yesus bahwa di pasal-pasal sebelumnya Petrus sempat berkata, aku mau berani mati demi engkau Yesus. Petrus berkata tuh. Tapi Yesus berkata begini kepadanya, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Petrus coba, dia mau buktikan kepada Yesus, dia ambil pedang, dia potong telinga Malkus. Yesus ambil lagi itu telinga, dia sambung lagi di telinga Malkus. Mujizat terjadi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, mujizat yang Yesus lakukan adalah mujizat terakhir buat sebelum dia sampai ke Golgota adalah menyembuhkan mereka yang disakiti di Taman Getsemani. Menyembuhkan mereka yang disakiti di dalam gereja. Itu mujizat yang Yesus lakukan. Mujizat yang Yesus lakukan di Taman Getsemani adalah menyembuhkan mereka-mereka yang pernah tersinggung, disakiti di dalam gereja. Itu mujizat yang Yesus lakukan. Jadi setiap kali Anda merayakan Paskah, maka mestinya Anda sembuh dari luka-luka di dalam gereja. Haleluya. Amin. Kalau Anda membiarkan dirimu terus disakiti dan tidak pernah menyelesaikan dirimu karena persoalan-persoalan merasa disinggung oleh orang gereja, disakiti oleh orang gereja, berarti Anda mau tinggal di Getsemani selamanya. Terima itu batu kilangan. Ya. Dan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Di Taman Getsemani, kalau Yesus mau, Yesus berkata, aku bisa minta Tuhan kirimkan malaikat untuk membela. Tapi Yesus tidak melakukan itu, sebab dia sudah menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Ini pelajaran buat kita, gereja Tuhan. Untuk hidup belajar menundukkan, meletakkan kehendak kita kepada Kristus. Bukankah kita semua merindukan kemenangan di Bukit Golgota? Kita terima itu dengan cuma-cuma. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak dengan sukarela dan sadar untuk meletakkan kehendaknya di hadapan Bapa. Padahal dia mengharapkan keselamatan. Taman Getsemani mengajar kita untuk letakkan kehendak kita di hadapan Bapa. Biar kehendakmu yang jadi. Sebab dengan menyerahkan kehendak kita kepada Bapa, maka kita mengalami kemenangan. Sekalipun orang menganggap itu sebagai puncak penderitaan, tapi itu sebagai peristiwa kemenangan. Awal-awal ketika Yesus mulai dari Yudas mencium dengan ciuman pengkhianatan, kemudian Petrus menghunus pedangnya dan Yesus berkata, sarungkan pedang. Dan setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani juga, murid-muridnya meninggalkan Yesus. Baca. Meninggalkan Yesus. Petrus mulai menyangkal. Dan sejak Yesus ditangkap, ada 6 peradilan yang tidak fair yang harus dijalani oleh Yesus. Dia ditangkap, kemudian Yesus dibawa kepada Hanas, imam besar. Dari Hanas dibawa lagi kepada Kayafas, imam besar. Setelah dari Kayafas kemudian dibawa di council, Jewish council-nya. Tidak selesai di situ, dibawa kepada peradilan sekulernya. Dibawa kepada Pilatus. Kemudian dari Pilatus dibawa kepada Herodes Antipas. Dari Herodes Antipas dikembalikan lagi kepada Pilatus. Lalu terakhir diserahkan kepada Sanhedrin. Dan kepada Sanhedrin mereka berkata, salibkan dia. Itu peristiwa yang dijalani oleh Yesus.
Padahal minggu sebelumnya, orang-orang Yerusalem masih berkata, Hosana, Hosana, Hosana. Mulut yang penuh pujian. Tapi Sanhedrin, ketika peradilan Yesus yang tidak fair, mereka berkata, salibkan dia. Ada sorakan dari mulut yang sama mungkin dari segelintir orang Yerusalem berkata, salibkan dia. Dan Yesus melalui itu semua, dia menjalani proses itu sejak dari Getsemani. Getsemani bukan pengalaman piknik yang manis, bukan. Getsemani bukan pengalaman barbecue seperti yang kita suka. Kalau ada hari libur, ayo kita barbecue ke taman. Bukan. Getsemani itu batu kilangan. Getsemani tempat pemerasan anggur zaitun. Untuk mendapatkan minyak zaitun yang murni. Value yang tertinggi. Getsemani. Bawa pandangan rohani kita kepada perjalanan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku rindu makan Paskah dengan kamu. Waduh. Dan ketika Yesus makan Paskah dan dia berkata, lakukanlah ini setiap kali untuk mengingat aku. Kita mengadakan di gereja kita Gold Coast Brisbane, kita adakan perjamuan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingat Yesus, pengorbanan. Sehingga saya dan saudara dapat mengalami keselamatan. Keselamatan yang dimiliki oleh orang banyak, keselamatan itu hadiah. Tuhan kasih cuma-cuma. Tuhan kasih cuma-cuma. Kita hanya beriman kepada kasih karunia Allah. Dia kerjakan semua bagian-bagian yang sulit. Supaya kita mengalami, menerima. Grace artinya kita menerima apa yang tidak seharusnya kita terima. Itu kasih karunia, itu grace. Mercy artinya kita tidak menerima apa yang sepantasnya kita terima. Dan itu Yesus lakukan. Makanya kita merayakan Paskah. Makanya ini yang Yesus katakan, peringatilah ini, makan roti, minum anggur, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Mengingat tentang Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan. Hanya dengan merenungkan kembali peristiwa pengorbanan Yesus dari Getsemani sampai di puncak Golgota, maka kehidupan iman kita akan dibaharui. Ingat, di taman Getsemani sampai ke Golgota, kita mengalami hidup yang baru untuk kita layak sampai ke taman Firdaus Allah di Yerusalem baru. Ada jalan penderitaan, jalan Via Dolorosa. Yesus pikul salibnya yang harus diselesaikan oleh Simon. Tapi awalnya dia pikul salib itu. Dan pada waktu Yesus pikul salib, ada saatnya dia harus jatuh di jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa hari ini berbeda dengan Via Dolorosa pada zaman Yesus, yang penuh dengan kerikil yang tajam. Saat itu kedua belah tangan diikatkan di satu palang kayu yang besar. Sehingga setiap kali Yesus jatuh di jalan Via Dolorosa, gak ada tangan yang bisa menopang tubuhnya untuk jatuh ke Via Dolorosa, gak ada. Setiap kali dia ditendang, didorong oleh perwira Romawi, dia jatuh di jalan Via Dolorosa. Dia jatuh bukan di karpet merah, bukan. Dia jatuh di kerikil-kerikil yang tajam. Sehingga ada banyak batu-batu tajam di Via Dolorosa yang menyayat, menghancurkan muka dan tubuhnya. Itu perjalanan yang Yesus lakukan. Itu menunjukkan bukan karena dia lemah, bukan. Tapi dia menyerahkan kehendaknya. Dia menyerahkan dengan sadar.
Tidak ada manusia yang pernah mengalami penderitaan seperti ini. Orang berkata, oh ada, ada. Tapi tidak ada manusia yang pernah mengalami peristiwa seperti Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang mampu melihat dengan clear apa yang akan dia alami. Gak ada manusia di dunia ini. Kalau ada manusia yang mengalami penderitaan di dunia ini, dia mengalami penderitaan itu tidak setelah dia atau tidak sebelum dia melihatnya. Berbeda banget. Tapi Yesus tahu bagaimana dia mau dipukul, dipaku, dia melihat itu. Dan dia mesti berkata, jadilah kehendakmu. Ketika Yesus di kayu salib, detik-detik ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu puncak pesta pora bagi iblis mungkin. Yang menganggap itu akhir dari kehidupan Yesus. Akhir dari kehidupan Yesus. Yesus mati dan dikuburkan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid menangis. Seolah-olah yang tergambar secara fisik kekalahan, penderitaan. Tapi kita akhirnya mengerti, Alkitab mencatat, tidak sepenuhnya, tidak berhenti di situ kisahnya. Berlanjut pada hari Minggu nanti, pada pengalaman kebangkitan Yesus. Hari ini kita merenungkan kembali kehidupan di Taman Getsemani. Kristus Yesus membawa kita untuk mengawali kehidupan yang baru. Mari saya ingin mengajak, bila perenungan firman pada hari ini, itu boleh mengingatkan dan meneguhkan saya dan saudara. Untuk kita berani berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih Engkau menyelamatkan, Engkau menebus, Engkau mengampuni, Engkau membebaskan, Engkau memerdekakan aku. Hari ini kita rayakan itu. Kita harus memaknai ini sebagai sebuah kemenangan. Penderitaan dikerjakan oleh Yesus. Kita melihat kepada salib itu sebagai kemenangan iman. Hari ini saya ingin mengajak Anda berdoa sebagai orang yang dimenangkan di dalam Yesus. Apapun penderitaan, apapun pergumulan, situasi, suasana hidupmu hari ini. Saya ingin mengajak Anda berdoa sebagai orang yang menang. Sebab Ia telah mengalahkan, Ia telah menghancurkan kuasa maut. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Anda tundukkan kepala, renungkan apa yang Kristus buat, apa yang Kristus beri. Saya berdoa biar Roh Kudus mencerahkan kita kepada pengertian yang sesungguhnya. Bahwa hidup ini tanpa Yesus gak ada artinya. Kita bersyukur kita masih bisa bebas beribadah. Punya kesempatan beribadah. Banyak orang lain, banyak tempat yang tidak punya kesempatan untuk beribadah. Banyak orang yang ingin ibadah tapi mereka gak punya kesempatan ini. Hari ini, di tempat ini, hari ini Anda punya kebebasan. Inilah Getsemani buat kita. Kita melihat perjalanan yang Yesus sudah lalui. Pengalaman Getsemani. Kita menikmati manisnya. Kita menikmati kebanggaannya. Kita menikmati minyak yang baru hasil dari Getsemani. Yesus yang mengerjakan itu. Saya rindu kita pulang sebagai orang-orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Jadikan perayaan Paskah di tahun 2024 sebagai
pengalaman kesuksesan, pengalaman kemenangan, pengalaman kekuatan, pengalaman jawaban. Bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh Roh Tuhan saja. Puji Tuhan. Pada satu bukit, mari kita bangkit berdiri bersama.